Siapa segmen yang Anda sasar untuk sekolah Anda? Dan bagaimana caranya menentukan segmen yang tepat untuk sebuah lembaga pendidikan? Kita simak video berikut ini. Menurut Kotler dan Armstrong, seorang pakar marketing dunia, segmentasi pasar adalah pembagian sebuah pasar ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda yang ditujukan untuk melakukan pemasaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan serta keinginan para masing-masing dari pelanggan kita. Sehingga jika kita analogikan, orang yang suka bakso ya ditawarin bakso gitu. Orang yang suka mie ya ditawarin mie, orang yang suka sate ya ditawarin sate. Jangan orang suka bakso tapi kita menawarkan sate gitu kan ya. Artinya tidak fit. Nah, maka dari itu di dalam dunia marketing dikenal ada namanya product market fit begitu ya. Ini ada produk, ini market, nah, lalu fit gitu ya. Klop antara produk dengan market, antara apa yang kita sajikan dengan apa yang dibutuhkan oleh para market kita gitu ya. Nah, dari sini yang menarik. Memang tidak mudah untuk menemukan produk market fit gitu ya. Tidak mudah. Perlu riset, perlu berbagai macam cara agar bisa ketemu produk market fit-nya. Pertanyaannya adalah produk dulu baru dicarikan marketnya atau market dulu baru dicarikan produknya. Yang mana yang kira-kira benar? Nah, ini bukan pertanyaan seperti ayam dan telur ya. Nah, ini berbeda. Kira-kira mana dulu? Market dulu atau produk dulu? Silahkan dituliskan di kolom komentar, mungkin bisa sambil kita diskusi di bawah. Oke, saya berikan waktu 5 detik untuk menuliskan di kolom komentar. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan. Sudah mulai banyak ini ya kayaknya ya. Baik, saya punya satu cerita. Mungkin jika Anda seorang muslim mungkin mengenal kisah ini ya. Nah, ini kisah yang sangat mungkin bisa kita ambil pelajaran ya, agar menentukan produk dulu atau market dulu mungkin gitu ya. Ada cerita yang sangat hebat dari Sa'ad bin Rabi dan Abdurrahman bin Auf begitu ya. Dua orang sahabat dari Rasulullah SAW ini ketika ditawarkan untuk diberikan setengah dari kekayaan Sa'ad, jadi pada saat itu Abdurrahman baru pindah baru hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ketika itu Sa'ad menawarkan kepada Abdurrahman untuk memberikan setengah dari hartanya kepada Abdurrahman gitu ya. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Abdurrahman pada saat itu, ternyata dia tidak serta-merta menerima pemberian dari Sa'ad tersebut gitu ya. Dia mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan gitu ya, memberikan kesempatan untuk mau sharing untuk hartanya gitu ya. Dia mendoakan tapi dia dengan tegas menolaknya, dan dia hanya minta satu, ditunjukkan lokasi pasar ada di mana. Nah, ini sudah mulai terbayang ya. Apakah pada saat itu Abdurrahman itu sudah punya produk? Apakah pada saat itu sudah punya layanan jasa? No ya, belum ada sama sekali. Dia belum tahu sama sekali. Yang dia lakukan adalah melihat pasar dulu, riset pasar dulu. Sama seperti kita saat ini. Makanya di awal saya menanyakan gitu ya, siapa segmen pasar untuk sekolah Anda yang ditargetkan? Nah, nanti kalau sudah ketemu, tadi kan kalau segmen tadi kan pengelompokan dari market yang ada. Jadi dikelompokkan, setelah dikelompokkan baru kita nanti berbicara target market. Nah, nanti setelah segmenting, pengelompokan, baru nanti berbicara targeting untuk menargetkan. Apa manfaatnya kita melakukan segmenting gitu ya? Dikelompokkan. Yang pertama, sekolah bisa lebih fokus untuk mengalokasikan semua sumber dayanya, mulai dari sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan lain sebagainya. Itu bisa lebih fokus. Yang kedua, dalam menetapkan segmen mana yang akan dilayani, itu juga akan lebih fokus gitu, sehingga tidak rata-rata, tapi bisa lebih menonjol di salah satu segmennya. Gitu ya. Terus fokus dalam menghadapi kompetisi atau persaingan. Kalau orang jualan bakso ya saingannya sama orang yang jualan bakso gitu ya, bukan orang yang bakso jualannya sama nasi goreng, kan berbeda gitu ya, karena segmentasinya berbeda.
Untuk menentukan taktik pengenalan sekolah juga lebih mudah, sehingga strateginya bisa lebih baik. Yang kelima, faktor kunci untuk menjadi pemenang, karena dengan kita melakukan segmentasi, kita semua bisa tadi lebih fokus, bisa lebih mengarahkan semuanya, energi kita, apa yang kita punya ke dalam satu strategi yang jitu gitu. Positioningnya jelas, diferensiasinya jelas, brandingnya jelas, sehingga semuanya bisa lebih baik gitu ya. Tapi nanti kita nggak bisa melayani semuanya berarti. Kalau kayak gitu berarti gimana nanti, nggak cukup gitu ya siswanya. Nah, itu adalah salah satu konsekuensi ya teman-teman semua, Bapak Ibu semua, dari proses segmenting. Sehingga tadi kan pengelompokan, yang namanya pengelompokan pasti ada yang tidak masuk dalam kelompok tersebut gitu. Memang konsekuensinya dari segmenting seperti itu. Tapi sejauh ini para pakar marketing di baik di Indonesia maupun di dunia gitu ya, menyarankan agar untuk melakukan segmenting, karena dengan segmenting semuanya bisa lebih terarah gitu ya, terarah dan bisa punya positioning yang jelas lembaga kita. Itulah konsekuensinya. Nah, sekarang coba Bapak Ibu semua renungkan begitu ya, kira-kira segmen mana yang ingin disasar, atau kalau sudah ketemu segmennya, sudah dikelompokkan, segmen mana yang mau dijadikan tujuan. Kalau belum menemukan segmennya, terus gimana mengelompokkannya, berdasarkan apa begitu ya. Kalau saran kami mungkin menyarankan berdasarkan 4 hal mungkin. Yang pertama geografi, demografi, psikografi, sama ekonomi. Jadi ada 4, saya ulangi lagi. 1 adalah geografi, demografi, psikografi, dan juga ekonomi. Silakan nanti dikelompokkan berdasarkan 4 hal tersebut. Nah, apa masih bingung gitu? Gimana caranya, geografi apa, demografi apa, psikografi apa gitu. Silakan nanti mungkin Bapak Ibu semua bisa mencari literasi di luar, di tempat lain atau di Google begitu ya, tentang hal tersebut. Jika masih merasa kesulitan, Bapak Ibu semua bisa bergabung dengan kami. Kebetulan di akhir bulan ini, atau tepatnya di awal bulan September nanti, kita akan mengadakan Marketing School Bootcamp. Jadi nanti kita akan berbicara di sana tidak hanya segmenting saja begitu ya. Dari mulai segmenting, targeting, positioning, nanti masuk ke dalam diferensiasi, masuk dalam branding, nanti semuanya akan kita bahas di sana. Nah, Bapak Ibu semua, jika Bapak Ibu semua serius, kami harapkan Bapak Ibu semua bisa gabung dalam Marketing School Bootcamp yang akan kami selenggarakan, karena dengan itu mudah-mudahan nanti sekolah kita bisa memiliki jumlah siswa yang memadai, yang cukup untuk kita ada di sekolah tersebut. Kalau di rasio perbandingan kami biasanya 3:1 minimal ya standarnya. Jadi kalau Bapak Ibu semua masih di bawah 3:1, kami sangat menyarankan untuk mengikuti event ini. Bootcamp ini adalah bootcamp pertama di Indonesia yang akan membahas tentang marketing sekolah, dan karena tentu marketing sekolah sangat berbeda dengan marketing yang lain, maka ini menjadi salah satu hal yang wajib Bapak Ibu semua ikuti jika Bapak Ibu semua ingin mendalami tentang marketing sekolah atau ingin meningkatkan jumlah siswanya. Kami akan menyelenggarakan Marketing School Bootcamp ini di tanggal 2 sampai tanggal 4 September 2022, dan silahkan, kami hanya membuka kelas ini untuk 25 orang saja. Bagi Bapak Ibu semua yang ingin untuk bergabung, pastikan Bapak Ibu semua mendaftar sekarang karena seatnya sangat terbatas. Di waktu yang bersamaan mungkin video ini sudah dilihat oleh ratusan orang atau mungkin bahkan sudah tersebar ke ribuan orang gitu ya. Jadi Bapak Ibu semua pastikan klik sekarang, daftar sekarang di quanta.id/msb. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jika Bapak Ibu semua menyukai video-video seperti ini, silahkan subscribe di channel Quanta Indonesia dan like video ini serta share ke rekan-rekan yang lain. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. Terima kasih banyak semuanya dan salam pendidikan.